Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Desi Najila dari kelas 3A S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Kali ini saya akan membawakan video tentang penyuluhan kesehatan masalah ansietas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Teteh sudah tahu saya kan ya? Saya Siti Desi Najila, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Kemarin kita sudah berbincang tentang kekhawatiran atau yang disebut dengan ansietas ya Teh. Nah Teh, sekarang saya akan menjelaskan tentang masalah tersebut, kurang lebih waktunya 10 menit. Ya Teh, di sini saya akan menjelaskan tentang ansietas. Ansietas adalah rasa kekhawatiran dan rasa takut yang berlebihan dan terus-menerus sehubungan dengan situasi sehari-hari. Dan untuk tanda dan gejalanya, untuk respon fisik, tandanya sering napas pendek, nadi dan tekanan darah meningkat, mulut kering, anoreksia atau disebut dengan kehilangan nafsu makan, diare atau konstipasi, gelisah, berkeringat, tremor, sakit kepala, dan sulit untuk tidur. Ada juga untuk respon kognitifnya, seperti lapang persepsi menyempit, tidak mampu menerima rangsangan luar, berfokus pada apa yang terjadi. Dan untuk yang ketiga ada respon perilaku dan emosi. Gerakan tersentak-sentak, bicara berlebihan dan cepat, perasaan tidak nyaman. Jadi ada 3 ya Teh. Nah, untuk tingkat kecemasannya juga ada 3. Ada cemas ringan, ada cemas sedang, dan cemas berat. Dan untuk cemas ringan adalah cemas yang normal, yang menjadi bagian sehari-hari dan menyebabkan seseorang menjadi waspada dan meningkatkan perhatian. Tetapi individu masih mampu memecahkan masalah tersebut. Untuk cemas sedang, memungkinkan seseorang untuk memutuskan pada hal-hal penting atau mengesampingkan yang penting. Untuk cemas berat, lahan persepsinya itu sangat sempit. Seseorang cenderung hanya memikirkan hal yang kecil saja dan mengabaikan hal yang penting. Untuk penyebabnya, yang pertama ada ancaman terhadap integritas biologis seperti kebutuhan dasar makan dan minum. Untuk yang kedua ada ancaman terhadap keselamatan diri. Yang ketiga ada stresor predisposisi seperti adanya gangguan fisik. Dan yang terakhir ada stresor presipitasi seperti ancaman terhadap integritas fisik, ancaman terhadap harga diri, dan sumber juga mekanisme coping. Dan untuk cara mengatasinya saya mengambil 3 cara. Yang pertama ada relaksasi napas dalam, yang kedua ada hipnotis 5 jari, dan yang ketiga ada tertawa dan olahraga. Untuk cara mengatasi dengan cara relaksasi napas dalam ini, saya lihatkan dulu ya videonya. Ini videonya ya Teh, jadi kita ikuti ya Teh. Untuk yang pertama, atur posisi senyaman mungkin. Letakkan 1 atau 2 telapak tangan. Rilekskan pikiran dan pejamkan mata. Tarik nafas melalui hidung dengan mulut tertutup. 3 detik, 1, 2, 3. Hembuskan melalui mulut. Nah Teh, jadi untuk mengatasi ansietas yang pertama dengan cara tarik nafas. Yang pertama, rilekskan tubuh kita, tenangkan pikiran. Terus yang kedua, simpan 1 telapak tangan atau 2 di perut atau di dada. Yang ketiga, tutup mata, rilekskan pikiran.
Lalu tarik napas dari hidung secara perlahan dan tutup mulut. Tahan selama 3 detik. 1, 2, 3. Keluarkan dari mulut secara perlahan dan buka mata. Nah, itu bisa dilakukan secara 3 kali. Untuk teknik yang kedua yaitu teknik hipnotis 5 jari. Di sini saya mempunyai videonya, kita bisa lihat. Jadi ini atur posisi senyaman mungkin. Atau sambil tiduran. Di sini gue akan memperagakan dengan posisi duduk bersila. Letakkan kedua tangan di atas paha dengan posisi tangan menengadah ke atas. Pejamkan mata Anda. Kemudian tarik nafas dalam dari hidung. Tarik nafas. Hembuskan perlahan dari mulut. Hembuskan. Dan kemudian ulangi gerakan ini selama 3 sebanyak kali. 3 kali. Hirup, tahan, dan hembuskan dari mulut. Satukan ibu jari dengan jari telunjuk. Tempelkan ibu jari Bayangkan dengan ketika Anda sedang sehat, telunjuk. Anda bisa pergi kemana saja Anda mau. Bayangkan ketika kita sedang sehat. Selanjutnya, gerakan jari yang kedua adalah Yang selanjutnya, pindahkan ibu jari ke jari tengah. tempelkan ibu jari ke jari Bayangkan saat tengah. Anda bersama orang-orang yang Anda sayang. Bayangkan ketika teteh sedang bersama orang-orang yang teteh sayangi. Bayangkan saudara-saudara. Gerakan selanjutnya, pindahkan ibu jari ke jari manis. Selanjutnya, tempelkan ibu jari Bayangkan ke jari jika Anda manis. mendapat pujian dan penghargaan Bayangkan atas prestasi teteh Anda. mendapatkan penghargaan. Bayangkan Anda mendapat hadiah yang. Gerakan berikutnya adalah Dan yang pindahkan terakhir, ibu jari ke jari kelingking. tempelkan ibu jari Bayangkan Anda berada ke di tempat jari yang Anda sukai. kelingking. Di tempat Dan yang paling bayangkan nyaman dan teteh tenang. berada di Bayangkan tempat Anda sedang yang berada sangat di indah bulan pasir yang bersama putih, orang-orang yang hembusan teteh angin yang sayangi. sepoi-sepoi, desiran ombak yang menderu. Kembalikan jari Anda seperti semula. Setelah itu, lepaskan tangan, Tahan dan hembuskan tarik melalui nafas mulut kembali perlahan. Ulangi. sebanyak Tarik 3 kali. dari hidung, tahan dan hembuskan perlahan. Tarik nafas dalam dari hidung, tahan, kemudian hembuskan perlahan dari mulut. Buka mata Anda dan rasakan perubahan yang terjadi. Jika Dan belum buka ada mata. perubahan, ulangi sebanyak 3 kali lagi. Nah, jadi seperti itu teh untuk teknik hipnotis 5 jari. Yang pertama, atur posisi senyaman mungkin. Yang kedua, pejamkan mata dan lakukan teknik nafas dalam secara perlahan sebanyak 3 kali. Yang selanjutnya, tempelkan ibu jari dengan telunjuk dan bayangkan ketika teteh sedang ada di kondisi yang begitu sehat. Dan selanjutnya, ibu jari tempelkan dengan jari tengah dan bayangkan ketika kita mendapatkan hadiah atau barang yang kita sukai. Untuk selanjutnya, tempelkan ibu jari dengan jari manis. Bayangkan ketika kita berada di tempat yang paling nyaman, tempat yang membuat kita merasa sangat bahagia. Dan untuk yang terakhir yaitu tempelkan ibu jari dengan jari kelingking. Bayangkan ketika kita mendapatkan suatu penghargaan. Nah, untuk yang terakhirnya, tarik napas kembali perlahan, lakukan secara 3 kali dan buka mata kembali seperti itu ya teh, dengan posisi kita yang rileks. Dan untuk cara mengatasi ansietas yang terakhir yaitu dengan ketawa dan olahraga. Kenapa saya di sini mengambil tertawa dan olahraga? Karena tertawa juga sudah terbukti bisa mengatasi rasa cemas ini. Para pakar juga menyarankan agar kita banyak tertawa karena cara tersebut ampuh mengusir emosi. Ya, jadi kita harus selalu bisa bahagia. Seperti itu. Dan untuk olahraga selama 20-30 menit itu bisa membantu mengurangi cemas. Apakah teteh mengerti? Ya. Ya, ngerti ya teh.
Baiklah, kalau Teteh mengerti, saya mau mengevaluasi ya Teh. Untuk yang pertama, apa itu ansietas? Kekhawatiran yang berlebih. Kekhawatiran yang berlebih ya. Untuk tanda dan gejalanya, coba Teteh sebutkan 3. Napas pendek, Ya, terus ngedeg-deg teh naon teh? Tremor. Terus keluar keringat. ya, ya, cukup ya segitu juga. Baik ya Teh, kalau Teteh mengerti, saya akan menyimpulkan dari materi yang sudah saya sampaikan. Jadi ansietas itu adalah kekhawatiran dan ketakutan secara berlebihan yang terus-menerus yang bisa mengakibatkan mengganggu aktivitas Teteh. Dan salah satu tanda dan gejalanya yaitu napas pendek, berkeringat, tremor, seperti itu ya. Jadi Teh, sebelum saya menutup percakapan ini, ada yang mau Teteh tanyakan? Udah. Sudah cukup. Baik Teh, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu istirahatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.